percaya akan dusta. Ciri-ciri kesesatan yang didatangkan oleh Tuhan kau ialah dengan membuat mereka percaya akan dusta. Ingat ya, ciri-ciri kesesatan yang didatangkan Tuhan kau katanya membuat kalian percaya akan dusta. Data yang kedua, di dalam Yohanes 8 nomor 40, apa kata Yesus? Yohanes 8 nomor 44. Nih, Dinda, sinkron dengan apa yang dikatakan Yesus di sini. Apa kata Yesus di sini? Iblislah yang jadi Tuhan kau, Joseph. Iblis. Kenapa? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah bapak segala dusta. Iblis bapak segala dusta. Lalu Joseph, pendiri agama Kristen, Paulus, apa kata Paulus dalam Matius 3 nomor 7? Roma 3 nomor 7 ini. Roma 3 nomor 7. Nih. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, Paulus secara terang-terangan menyatakan dirinya adalah si pendusta. Gedel, selamat datang di kebenaran. Ingat tidak ya? 2 Tesalonika 2 nomor 11, ciri dari orang yang didatangkan oleh Tuhan kau, ya, yang didatangkan kesesatan atas diri Tuhan kau, dia percayakan dusta. Yohanes 8:44, Yesus mengatakan, Bapakmu, Tuhanmu adalah iblis ketika engkau berdusta. Dan Paulus dalam Roma 3 nomor 7 mengakui dirinya telah berdusta. Maka iblislah yang jadi Tuhan Kristen. Bubar Joseph. Bubar Kristen Joseph. 2 pertanyaan saya belum dijawab ya ternyata. Oke lah, nggak apa-apa, saya tambah Loh, kan lagi. udah jawab Dinda. Hadis tadi udah jawab. Gak ada kata doa. Udah lanjut. Bukan hadis padahal. Bukan hadis. Oke, silakan di-mute. Al-Ikhlas ayat pertama, terjemahan kata per kata, kenapa sulit? Udah 3 ronde, udah 4 gitu, ronde. Ya siap, nanti oh iya, susah ya. Oh iya. Hah? Kita bahas tentang konsep ketuhanan. Udah mau lari ke Paulus. Saya nggak gubris ya masalah Paulus ya. Kenapa? Karena pendiri agama Kristen Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang memberikan otoritas perintah di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang berkuasa, yang berotoritas untuk mengajarkan, itulah Tuhan Yesus. Maka di ayat 20 dikatakan, oleh Tuhan Yesus ditegaskan, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ya, jadi Tuhan Yesus yang memberikan otoritas kepada para rasul. Ini yang tidak pernah bisa dijawab oleh Islam manapun. Zuma, Nanda, Rifa, Yusuf PI, Wafi, Keok ketika berbicara mengenai otoritas pengajaran Muhammad, di mana Muhammad memiliki otoritas untuk melanjutkan pengajarannya. Pernah itu kita bahas, nggak ada satu pun jawab. Saya yakin kamu pun nggak mampu, guru-gurumu aja nggak mampu. Lanjut lagi. Ketika kamu tadi bilang katanya Allah Bapa adalah Allah yang benar. Iya, dari tadi kan saya sudah bilang. Dengerin, saya ulangin. Allah Bapa adalah yang benar, bukan Allah SWT buatan Muhammad. Maka di dalam Yohanes 10 ayat 30, ini yang dari tadi kamu gak mampu jawab lagi kan? Gak mampu kamu bantah. Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang apa? Aku dan Bapa satu. Tambahin lagi, Yohanes 14 ayat 1. Yesus bilang apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percaya kepada Allah. Yesus di situ menggunakan kata credo, percaya. Bukan lagi soal utusan, ini soal satu hakikat. Yesus mengatakan orang Kristen harus percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah. Allah siapa? Bapa. Karena satu hakikat. Lihat, ketika orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, kamu baca dalam Yohanes 5 ayat 23. Yesus bahkan menyetarakan penyembahan penghormatan itu sama seperti orang menghormati Bapa. Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayat 23, barang siapa menghormati aku, ia juga menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati aku, ia tidak menghormati Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang saya tanya sama Islam, kalau Islam konteksnya monoteistik mutlak, apakah bisa Islam tanpa Muhammad? Silahkan dijawab. Itu tambahan pertanyaan. Ya, itu tambahan pertanyaan. Dan mengenai hadis yang kamu bilang katanya tidak ada kata doa. Kamu itu DUN GUU kalau kata Rocky Gerung. Bahasa Arab doa, sholat itu nggak cuma doa. Sholat itu kan juga berdoa. Sholat itu artinya beribadah. Beribadah itu dalam bukan konteks doa. Kamu baca dalam terjemahan. Jangan kamu cekikikan, lihat ini. Perhatikan data saya. Di situ dalam hadisnya, saya tantang kamu buktikan. Itu kamu nggak tampilkan bahasa aslinya. Karena kamu nggak punya. Lihat ini. Sholat itu. Ya, jamak bahasa Arab dari as-sholawat. Jadi ini sholat, kalau mereka bilang katanya itu berselawat, teman-teman jangan mau dikebulin. Sholawat itu bentuk jamak dari kata as-sholah. Jadi sama itu istilahnya sholat. Sekarang berdasarkan dalil saya tadi, bahwa ternyata Allah berdoa, sebentar. Kalau Allah ternyata berdoa, ya, saya tanya sama kamu, kepada siapakah Allah berdoa? Silahkan dijawab.
Kepada siapakah Allah berdoa, Faruk? Karena di sini di website ini Suara Muhammadiyah dikatakan di sini bahasa aslinya yusoluna. Yusoluna dari asal usul kata sholat. Maka kalau diterjemahkan Allah itu sholat. Allah sholat kepada siapa? Kamu jawab. Tadi saya sudah menampilkan data secara bahasa atau linguistik. Kamu mau bantah pakai linguistik, jangan cocokologi. Oke. Nah sekarang saya juga kelupaan, maaf ya, saya lupa bahas. Ketika di dalam diskusi ini Faruk bilang katanya Yesus perlu pengawal. Yesus perlu pengawal, pengawalnya normal loh, manusia kalau nggak malaikat, nggak apa-apa. Karena dia dalam kemanusiaan tadi saya sudah bantah dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dalam Yesaya 53, memang dalam kemanusiaan ia merasakan penderitaan yang sama kecuali dalam satu hal berdosa. Sekarang saya tanya sama Allah kamu. Kenapa dalam hadis ini, dalam buku Al-Arsy Singgasana Allah, dalam hadis ini Muhammad bilang apa? Kemudian di atas itu ada 8 malaikat kambing. Jarak di antara kaki kukunya hingga punggung mereka adalah seperti jarak antara satu langit ke langitnya. Kemudian di atas punggung mereka adalah Allah. Kenapa Allah kamu dipikul sama malaikat kambing? Hah? Coba saya tanya sama kamu. Allah kamu ternyata, mohon maaf ya, teman-teman yang percaya klinik mistis ya. Kalau teman-teman dari Jawa mungkin, kalau kita lihat ada yang manggul pak kambing itu, manusia berkepala kambing itu kita lihat di film Narnia. Kok ini ada di dalam Islam ya? Ini coba dijawab ini. Kenapa ada 8 malaikat kambing? Gak apa-apa, Yesus kamu bilang butuh pengawal, pengawalnya manusia. Jelas kita tahu. Malaikat, Matius 26 ayat 52 sampai 54. Ataukah kau sangka aku tidak dapat mendatangkan 12 lebih pasukan malaikat, kata Tuhan Yesus. Yesus itu malaikatnya bukan malaikat kambing. Silakan ya. Saya sudah menjawab semua pertanyaan kamu yang kamu ulang-ulang terus-terusan. Saya tanya balik sama kamu satu pertanyaan pun belum kamu jawab dengan tuntas. Di mana kamu harus menjelaskan ayat per ayat surah Al-Ikhlas. Ayat pertama kenapa Allah pakai kata ganti huwa atau dia laki-laki. Dalam kul huwallahu ahad kalau Allahmu tidak setara. Yang kedua terkait tentang hadis Allah berdoa. Yang ketiga tentang malaikat kambing. Silakan, itu pertanyaan kamu. Aduh, kena lagi lah kau ini Dinda Joseph. Aduh, tambah ditelanjang gila Kristen hari ini. Semakin malu lah kau Joseph, kena balik ke kawin ini Joseph. Mana? Apa undangannya Dinda? Oke. Ya belum mulai, sabar, itu masih victory. Oke, kita tanggapin satu-satu teman-teman ya. Joseph ini itulah teman-teman. Dia bisa baca Arab tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ini modelnya. Coba. Dia mau menyamakan kata sholat dengan kata doa. Gitu loh. Kalau akar kata doa kau paparkan ke dalam sholat, oke. Tapi di dalam hadis itu, ketika kau memahami grammar bahasa Arabnya Dinda, di situ tidak ada kata fiil. Tunjukkan sama aku mana fiil di situ. Mana fiilnya di situ mana? Gitu loh. Bisa kau tunjukkan. Nah, yang kedua, kau katakan bahwasanya kenapa Allah dipinggul oleh malaikat yang begini. Dinda, di dalam iman Islam Dinda, dalam iman Islam, Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Tapi kami manusia lah yang ditanya tentang apa yang kami perbuat. Yang ditanya. Jangan kau tanya, kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Enggak ditanya. Karena Allah itu tidak akan dihisap akan apa yang diperbuatnya. Manusia yang dihisap akan perbuatannya. Beda dengan kau. Tuhan kau yang dipertanyakan tentang apa yang diperbuatnya. Makanya dia harus teraniaya dalam Markus 15 Dinda. Terus kau katakan hanya satu Tuhan Islam lah yang dipikul oleh kambing. Kalau begini, Dinda, aku nggak pernah baca ini Wahyu 5 nomor 6. Tuhan siapa yang datang dalam bentuk kambing? Kau bikin malu aja, kok ini Tuhan kau sebenarnya. Yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Kok lari kau Joseph? Kok lari kau? Tuhan kau yang domba bermata 7, bertanduk 7 Dinda. Lo, mulai ngemis dari buku-buku lain, Mulai ngemis dari buku-buku lain. Ketika Bibelnya nggak bisa menjelaskan apapun, ngemis sama buku-buku lain. Ini Dinda Tuhan kau ini yang bertanduk 7, bermata 7. Jangan bikin malu kau. Ya? Oke.
sekarang kita uji teman-teman ya. Benar-benar paham nggak Joseph ini ya tentang bahasa Arab? Boleh bersuara nanti Joseph. Sebelum ku jelaskan ini samamu, aku gak mau menjanjikan ilmu. Coba dari ayat pertama surah Al-Ikhlas ini tunjukkan yang mana isim. Dinda, tunjukkan yang mana isim. Dinda, dari ayat pertama ini tunjukkan yang mana isim. Karena percuma aku menjelaskan kalau kau nggak ngerti apa-apa. Saya boleh jawab padahal ini waktu kamu. Tunjukkan. Oke. Jadi teman-teman, ini pada waktu boleh. kamu. Ya, Gak apa-apa. silakan yang mana isim? Gak apa-apa beneran. Yang mana isim? Gak apa-apa beneran. Nggak apa-apa, kan ku bilang ku berikan kau waktu. Oke. Ku berikan ya. Oke. Silakan yang mana isim? Oke. Oke, di situ ada kul huwa Allah ahad, betul? Betul? Allah itu lafaz jalalah. Iya, benar. Lafaz Tapi yang saya jalalah tanya nggak itu, isim Dinda. zahir. Perhatikan. Saya nggak tanya itu, Dinda. Yang saya tanya berfungsi isim. sebagai khobar Yang saya tanya isim. Saya lagi jawab. Dengarkan. Isim Yang saya tanya yang mana isim? Dengerin, lafaz jalalah Allah itu isim dari zahir, isim zahir yang berfungsi sebagai kabar pertama dari kata huwa. Kemudian Dinda, kata ahad, yang saya nggak tanya itu, Dinda. Yang saya tanya yang mana kata isim? sebagai kabar yang kedua dari sifat Yang mana Allah. kata isim? Maka ada isim. Jalala. Kamu nggak dengar. Dinda Kamu dengar dulu. Kamu nggak dengar. Din- Isim zahirah, isim zahir Dengar dulu. itu lafzul jalalah Allah. Cari kecontean. Kemana-mana matamu nyari contean. Kemana-mana matamu nyari contean. Aku Nyari tidak contean tanya apa? kepada kamu, isim itu terpecah jadi berapa. Yang saya tanyakan itu sama kamu, dari ayat pertama ini yang mana isim? Saya nggak mau jawab Yang mana karena isim? ini keluar dari tema. Isim itu yang kamu tanyakan, Iya. Allah itu isim zohir. Yang mana isim? Isim zohir itu Allah. Loh, Isim aku nakirah tidak itu tanya ahad. pecahan-pecahan Isim isim. hei. zahir itu Allah, saya sudah jawab. Isim nakirah itu Yang adalah saya ahad. tanya yang mana isim? Isim Mana isim? nazir itu Allah, isim nakirah itu ahad. Yang Sekarang mana jelaskan isim, langsung. Dinda? Dinda, yang mana isim? Kau jangan mengelabuin kau. Yang mana isim? Silakan. Tebera. Udah. Tebera. Makanya aku Kata bilang, huwa itu termasuk umat domir. Kristen itu nggak bisa apa-apa tanpa contekan. Umat Islam kalau ditanya ayat pertama itu yang mana isim? Isimnya ini mengarah kemana? Bisa dijelaskan, Dinda. Jadi nggak perlu ku jelaskan kepada kau sendiri pun longor tentang kaidah bahasa Arab kok. Yang ku tanya yang mana isim? Bukan ada beberapa isim. Nggak mau bertanya itu aku. Dasar ini loh. Dan gantian saya berbicara. Nangis. Mute. Yang nangis itu kubuat Muhammad dan Allah kamu. Perhatikan, Faruk, kamu itu menyedihkan sekali. Kamu tadi bilang masalah Yusoluna. Kalau memang saya nggak ngerti Arab, oke lah saya terima. Kamu itu sombong seperti Nabi kamu. Kenapa kamu nggak bacakan ayat aslinya malah nantangin saya? Orang aneh. Orang bilang, kamu itu nggak bisa, sini saya aja. Pasti orang itu yang mengerjakan untuk menunjukkan cara bekerja yang benar seperti apa. Ini Faruk enggak. Ini otaknya nggak main gitu loh. Hah? Nyengir doang. Kamu itu berhadapan dengan saya, bahkan masalah mengenai fi'il madi dan fi'il mudhari ketika saya berdiskusi dengan Wafi mengenai masalah Yohanes 1 ayat 1, fil bad ikan al kalimatu wa kana kalimatu indallah, saya jawab di roomnya Nandar, diam langsung. Kamu tadi nggak dengar saya mengenai izin, itu ada lafzul jalalah. Ada lafzul jalalah, kamu nggak ngerti lafzul jalalah kan? Allah, alif lam lam ha. Itu isim apa? Tadi saya sudah bilang. Itu termasuk isim zohir. Sekarang kalau misalkan kamu merujuk kepada kata huwa, itu juga termasuk isim. Karena itu domir. Perhatikan, kalau masalah kita mau mengi'rab, ini bukan temanya. Ini bukan masalah bahasa Arab. Ini lagi bahas konsep ketuhanan. Kamu tadi bernarasi katanya, yang harusnya dipertanyakan itu Yesus. Kalau gitu kamu gak usah debat. Clear. Statementnya berarti Faruk mengakui Allah tidak bisa dipertanyakan karena Allah gak memberikan pengetahuan apapun kepada umatnya. Makanya umatnya gak berani dipertanyakan. Saya catat loh, narasi kamu saya catat loh. Katanya ngapain kita nggak pernah mempertanyakan Allah. Iya, karena ngapain nanya sama Allah. Dalam Al-Ma'idah ayat 101, Allahmu melarang orang Islam untuk bertanya karena nyusahin. Buka itu Al-Ma'idah 101. Mau bahas masalah mengi'rab, ini aja debatnya tentang konsep ketuhanan, ngapain bahas masalah mengi'rab? Oke? Balik lagi fokus masalah konsep ketuhanan. Kemudian, kamu permasalahkan masalah Wahyu 5 ayat 6. Kamu bilang tata anak domba. Kamu itu pantas lah pendidikan kamu itu nggak jelas. Kambing sama domba itu beda. Kamu nyamain kambing sama domba.
Orang yang nggak sekolah pun saya rasa paham, mohon maaf teman-teman. Lebih terhormat petani, lebih terhormat peternak, lebih terhormat orang yang memiliki ternak. Mereka bisa membedakan mana kambing, mana domba. Kamu sombong-sombongan, sok-sokan di awal. Yesus mau pakai pengawalan saya. Kamu aja nggak bisa bedain kambing sama domba, gimana nanti mau mengawal? Hah? Siapa yang mau pakai jasa kamu? Nggak bisa membedakan kambing dengan domba. Yesus itu anak domba. Perhatikan kata di situ anak domba. Kamu paham pakai anak domba nggak? Bukan domba biasa loh. Anak domba. Bahkan Rasul Yohanes menjelaskan dalam penglihatan itu anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ditambah lagi. Itu untuk menggenapi nubatan dalam Yesaya 53. Di situ dikatakan apa? Ia tidak membuka mulutnya sekalipun seperti anak domba dibawa ke tempat penjagalan. Hah? Dari tadi kamu nggak pakai data. Kalau balik lagi masalah hadis ini. Ampun Faruk kamu nggak ngerti. Hadis ini yang buat, perhatikan teman-teman. Ya, ini yang Faruk nggak ngerti. Ya, otaknya nggak jalan. Ini hadis yang buat siapa? Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Yang ngebuat siapa teman-teman? Seorang yang bergelar sarjana agama. Dan juga magister. Ini orang ngebuat, ini salah-salahin sama Faruk, katanya itu nggak ada bahasa aslinya doa. Ya sudah, kamu saya tantang baca bahasa aslinya, i'rab ayat per ayat, kata per kata. Berani nggak kamu kalau masalah mengenai gramatikal? Beban pembuktian itu di kamu. Ini data Islam bukan data Kristen. Kalau data Kristen baru saya yang akan menerjemahkan. Ini data Islam, kenapa saya yang suruh jelasin? Saya tantang kamu kalau ini tidak ada kata doa, i'rab kata per kata, atau paling enggak saya beri kamu keringanan i'rab dari kata yusoluna, atau kamu terjemahkan, atau kamu secara gramatikal seperti apa kamu tunjukkan bareng dengan data, karena saya nggak percaya kamu bukan lulusan orang sastra Arab. Kamu dibodohin sama kamu aja nggak ngerti lafzul jalalah, nggak ngerti isim nazir, nggak ngerti isim nakirah kok. Oke, kita lanjut lagi. Permasalahan kamu apa lagi Faruk? Saya nggak nangkep, kamu buang-buang waktu malah nyuruh saya jawab pertanyaan kamu. Begini ya, sekali lagi, ini catatan saya belum kamu jawab. Kamu bilang katanya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 2 itu perkataan Yesus. Lihat, surat Yohanes itu perkataan kesaksian dari Rasul Yohanes, bukan perkataan Yesus. Ini kamu 2 Yohanes 1 nomor 7. Salah. Teman-teman yang Kristen yang awam sekalipun, anak sekolah minggu pun tahu, Yohanes itu surat dari Rasul Yohanes, bukan perkataan Yesus Kristus langsung. Konsep kitab suci itu bukan berarti Allah mendikte. Nggak seperti Muhammad pun didiktenya terbata-bata, lupa-lupa lagi. Kemudian kamu bilang di dalam Matius 7 ya, kita bahas. Matius 7 katanya Yesus bilang menyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Baca bahasa Indonesia yang benar. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap. Berarti nggak semua yang menyebut Yesus akan masuk surga. Berarti ada beberapa sebagian masuk surga, beberapa sebagian yang tidak. Kamu paham arti kata setiap orang nggak? Nggak ngerti bahasa Indonesia yang simpel sederhana. Maka dalam ayat ini juga Faruk, selain Yesus bisa menentukan, selain Yesus berkata bukan setiap orang, maka Yesus di sini juga Allah. Kenapa? Hanya Allah lah yang mampu menentukan orang masuk surga atau tidak. Muhammad pun nggak tahu. Makanya Muhammad berkata ummati. Ya silakan jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, diterima Dinda ya. Ayo teman-teman, semangat teman-teman, tap-tap daerah semangat teman-teman. Oke, jadi kalian sudah menyaksikan ya teman-teman ya. Dia hanya bermodalkan Google, mau mengelabui kita. Sok ngerti dia tentang grammar bahasa Arab. Memang benar yang disampaikan, tidak ada sangkut pautnya apa yang kupertanyakan tadi tentang isim dalam tema ini. Hanya saja ya, dia yang meminta aku untuk menerjemahkan perkata surah Al-Ikhlas tadi. Bagaimana aku bisa memberikan penjelasan sementara yang menerima penjelasan itu longor? Gitu loh. Yang kedua, kau bertanya tentang hadis tadi. Kau yang harus membaca itu kata per kata, kan gitu. Kau yang membawa dalil itu, kaulah yang harus membuktikannya. Kau yang harus membuktikannya, bukan aku yang menghabiskan waktuku. Ku baca perkata ini, enggak. Aku berikan satu tantangan saja. Di dalam hadis itu sebutkan satu kata dalam original teksnya yang termuat kata doa. Kau tunjukkan. Tidak ada Dinda. Kata solu, kalau memang Allah yang berdoa, kenapa di kalimat berikutnya ada kata ilah? Ada kata Allah, bukan kata ilah. Kau harus memahami apa perbedaan ketika kata solu, setelah kata solu ada kata Allah, setelah kata solu ada kata ilah.
Jika dimaksud di situ Allah yang berdoa kepada sesuatu atau kepada yang lainnya, harusnya di situ tertulisnya bukan kata Allah tapi kata ilah. Kau yang buktikan itu, bukan aku. Terus kau katakan, di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu Faruk, itu anak domba. Iya Dinda. Tadi kan ku baca anak domba kan, seperti tersembelih kan. Anak domba bukannya domba, apa Joseph? Anak domba itu ya domba. Nggak pernah anak domba itu babi. Nggak pernah anak domba itu kucing. Anak domba ya domba. Tuhan kau ketika dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, bentuknya kayak gini gitu loh. Nih, aku nggak ada kerubah-rubah ya. Memang benar tadi aku bilang. Yang aku baca tadi nih. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Aku baca memang tadi seekor anak domba. Tidak ada aku hilangkan anaknya ini. Seperti disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Gitu loh. Anak domba ya domba, nggak mungkin anak domba melahirkan babi. Cuma di Kristen sajanya manusia melahirkan Tuhan. Gitu loh. Babi nggak pernah melahirkan anjing. Anjing nggak pernah melahirkan badak, nggak pernah. Pak Kristen dimatikannya akalnya ketika dia beriman manusia melahirkan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Makanya aku bilang sama kau Joseph, silahkan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan matikan akal kau. Terus kau bilang tadi ya, kau katakan tadi sama aku ya, Yesus itu tidak menyembah kepada Allah SWT-mu. Benar. Kami pun tidak pernah, aku pribadi tidak pernah mengatakan Yesus menyembah kepada Allah. Karena apa? Kami dalam menyembah kepada Allah ada hukum syariatnya. Ada hukum syariatnya. Nanti pertanyaanku Dinda ya, di dalam Wahyu 5 nomor 6 yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu Tuhan bukan. Yang bertanduk 7 bermata 7, ya anak domba seperti disembeli, bertanduk 7 bermata 7 itu dia Tuhan bukan? Itu yang tanya nanti samamu, ya. Dengar Dinda, aku tidak pernah menarasikan Yesus itu menyembah kepada Allah, tidak Dinda. Karena di dalam menyembah kepada Allah, dalam ibadah kami itu ada syariatnya. Ada hukumnya gitu loh. Di mana salah satu syariat ketika kami beribadah itu, jika memang tidak dalam waktu, tidak dalam kondisi yang genting, kami ada batasan auratnya Joseph. Laki-laki batas auratnya dari pinggang ke bawah di atas lutut. Bisa kau bayangkan andaikan Yesus itu sholat Joseph? Sementara ketika mati di kayu salib dia cuma pakai cawat Joseph. Bisa kau bayangkan sosok Yesus andaikan dia melakukan ruku Joseph? Apa yang dilihat orang di belakangnya Joseph? Hah? Lato-lato bergelantungan. Batal sholatnya. Yang jangan aja kau. Nggak pernah aku framing Yesus menyembah kepada Allah. Nggak. Jujur Joseph ya, jujur Joseph. Malu aku Joseph. Ketika aku katakan Yesus menyembah pada Allah, malu aku Joseph. Malu. Nggak boleh menyembah kepada Allah nampak lato-lato. Nggak boleh. Ya, sekarang aku tanya sama Joseph. Sosok yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhan atau bukan? Kalau Tuhan siap-siap lah kau Joseph. Ternyata Tuhan kau anak domba. Sudahlah anak domba, cacat pula lagi Tuhan si Joseph. Bertanduk 7, bermata 7 Tuhan. Silakan Dinda. Udah aku jawab semua ya Dinda. Senyum sedikit lah Dinda, jangan ketegang kali mukanya. Silakan di mute giliran saya. Iya, saya senyum. Saya tidak seperti Muhammad yang bermuka masam dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla. Sungguh Muhammad bermuka masam ketika ada orang buta mengunjungi dia. Iya, saya tidak seperti Muhammad mukanya masam. Muka saya berseri-seri, tidak seperti Muhammad. Lihat ya. Kamu kan sudah saya peringatkan tadi di dalam surah Al-An'am 108 Allah kamu bilang jangan membaki sesembahan mereka karena mereka akan memaki Allah dengan pengetahuan yang tanpa batas. Ya, dengerin. Kamu coba untuk katanya pakai lato-lato dan segala macam. Lihat ini. Ketika berbicara mengenai lato-lato dan semacamnya, lihat di dalam Islam juga gak usah panik. Di dalam Islam yang cuman pakai lato-lato itu siapa? Lihat tuh berdesak-desakan. Dipegang-pegang. Kita nggak pernah ya ibadah kayak gini. Waduh, dipegang-pegang kayak gini. Waduh.
Waduh, ternyata cuma pakai sehelai benang. Ini juga sama, nama lato-lato. Panik kan kau? Panik. Panik. Kau panik sekarang. Hah? Jangan kau bahas yang nggak sesuai dengan konteks makanya. Fokus dengan data. Hah? Kau ini Islam kebiasaan sekali. Kalau diajak diskusi nggak jelas, nggak pernah nyambung, nggak mau, nggak kau, nggak Zuma, nggak Nandar, nggak Rifa. Perhatikan. Kamu juga bilang katanya dengan perumpamaan. Nggak pernah ada istilahnya anjing melahirkan kucing, babi melahirkan. Kau baca ini. Dalam Islam singa itu bersin keluar apa? Kucing. Ini hadis. Nih, bahwa Rasulullah pernah bersabda. Tuh, maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Ya emang cuman ada agama kamu doang kok, memang betul. Kamu tuh harus jujur. Kamu bilang katanya tertutup otaknya. Kami nggak pernah menutup otak kami. Karena yang menutup otak itu sesungguhnya Islam. Makanya otaknya lebih sering kepake untuk dibentur-benturin ke tanah. Ya. Enak kau debat sama aku full data. Kau bilang katanya aku modal Google. Hey, ini bukan zaman batu seperti junjungan kamu nunggu Wahyu 23 tahun. Kau pun pakai Google. Itu namanya Google. Kau buka Alkitab Sabda itu juga dari Google. Tahu kau? Kesal kali aku sama si Faruk inilah. Aku yang bukan orang Medan pun harus pakai logat Medan. Kau aneh. Pola pikir kau aneh. Orang nggak boleh pakai Google, tapi kau pakai Google, pakai Alkitab Sabda. Kemudian, ya lanjut Wahyu 5 ayat 6. Kamu kan alergi dengan buku-buku ini. Buku-buku dari profesor, dari orang terkenal ya. Kamu lebih percaya dengan orang buta huruf seperti Muhammad. Makanya nggak nyampe sama kamu. Kau lihat ini. Kau baca dalam Wahyu 5 ayat 6. Di situ ada kata apa? Seperti. Dan lihat, Yesus itu nggak pernah marah dikatakan anak domba. Lihat ini. Perhatikan ya. Kamu itu nggak ngerti. Di sini pun Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus itu sebagai apa? Anak domba Allah. Lihat di sini. Yesus dikatakan apa? Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, Ecce Agnus Dei. Anak domba ini bukan seperti kambing, malaikat kambing yang gak mampu kamu jawab kenapa Allahmu dipanggul sama kambing. Kau malah pakai jawaban katanya, Allah itu gak perlu ditanya. Ya udah kau gak usah debat sama aku. Allahmu gak bisa ditanya kok. Ini berbicara konsep ketuhanan yang kutanya siapa Muhammad. Ku ngobrol sama dia di alam kubur gitu. Orang lagi ngomongin konsep ketuhanan. Dia nanya berkali-kali bertubi-tubi mengenai Yesus. Aku jawab gak ada. Aku bilang, jangan nanya tentang Yesus karena saya bukan Yesus gitu. Mau kali kau. Anak domba ini Faruk, ini adalah tipologi dalam perjanjian lama. Bahwa Yesus adalah kurban sembelih yang sempurna. Maka digambarkan sebagai anak domba. Kenapa anak domba? Karena dalam Yahudi, kurban sembelih, kurban yang sempurna itu anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Maka ketika Yesus hadir, Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela ini dikatakan sebagai anak domba. Yang mengatakan bukan hanya Yohanes Rasul. Kamu pasti nggak tahu perbedaan Yohanes Pembaptis dan Yohanes Rasul, ya kan? Ini Yohanes Pembaptis yang juga adalah sanak saudaranya yang lahir dari rahim. Sanak saudara ibunya yaitu Elizabeth mengatakan Yesus Agnus Dei. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Itu perumpamaan yang aneh kalau misalkan kamu buka dalam Al-Mutaffifin, Allahmu cuma kelihatan kepalanya doang. Kita lihat di dalam Al-Mutaffifin ya. Dalam Al-Mutaffifin ayat 23, perhatikan. Al-Mutaffifin, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Memandang siapa? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini, memandang siapa? Mereka lihat di sini. Mereka melihat kepala Tuhan mereka. Ceder kan? Sesungguhnya orang-orang yang jujur dan taat berada di dalam surga, mereka mendapatkan kenikmatan di atas ranjang-ranjang. Mereka melihat kepala Tuhan mereka. Allahmu itu apa? Mohon maaf, apakah kuyang? Cuman kelihatan kepala? Terus kamu bilang katanya website ini lagi. Aduh Faruk, ini data kamu. Kamu aja nuntut penjelasan dari saya mengenai Wahyu 5 ayat 6. Saya tanya dong sama kamu, ini data kamu. Ini data Islam, maksud saya Islam ini memiliki tanggung jawab. Ini yang ngomong Suara Muhammadiyah, organisasi terbesar Indonesia dan dunia, Islam. Ini yang nulis seorang sarjana agama, magister. Dia menerjemahkan hadis Nabi mengatakan Allah berdoa. Harusnya kalau kamu masalah solu Allah, solu ilah, kamu sepermasalahan sama dia, bukan sama saya. Oke, ngerti? Dijawab pertanyaan-pertanyaan saya, ya. Jadi jawabannya apa? Wahyu 5 nomor 6 tadi itu Tuhan bukan? Yang dilihat Yohanes itu. Tuhan bukan, Dinda. Kenapa? Yang dalam Wahyu 5 nomor 6, sosok anak domba yang bermata 7 bertanduk 7 yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu sudah Tuhan saya jawab bukan. tadi. Giliran kamu menjawab pertanyaan saya. Kamu gak dengar urusan kamu. Gak dengar urusan kamu. Mana dia ngakuinya? Aku nggak intervensi loh jawaban gue, Dinda. Makanya
Makanya aku bilang kalau Islam ditanya kita menjawab, Kristen ditanya ya, Kristen begitu ditanya bubar. Pertanyaanku tadi Dinda, aku tidak tanya Yesus terima nggak dikatakan domba bermata 7, anak domba bermata 7 bertanduk 7, nggak tanya itu. Nggak itu kutanya. Yang kutanyakan ketika Yohanes melihat Yesus, ya, melihat Yesus dalam rupa anak domba bertanduk 7, jangan ditunjukkan tanda kutuk itu. Lambang kutuknya jangan dibangga-banggakan Dinda, Galatia 3:13. Lambang kutuk Yesus nggak pernah mengenalkan. Maria juga nggak pernah mengenalkan. Matius, Markus, bahkan murid-muridnya Yesus juga nggak pernah mengenalkan. Baca Matius 26:39 Dinda. Yesus anak Maria itu sujud. Maka benarlah yang dikatakan dalam Markus 7 nomor 7. Percuma kau beribadah kepadaku sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Itu ajaran dari manusia itu. Ribet kali kau bikin gini. Mending kau jalan, kau bikin tali melintang di sini, tali satu vertikal ke bawah begini, udah kau jalan nih, ini kau jalan. Jangan kau bawa-bawa lambang kutuk kemari Dinda. Ya, tidak ada yang pernah, tidak ada data dalam Bible di mana Yesus itu memperkenalkan salib. Jangan bikin malu. Ya, jangan kau bikin malu di sini. Jawab nanti pertanyaanku Dinda ya. Sosok yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 5 nomor 6 itu tadi, anak domba yang seperti disembelih itu tadi, itu Tuhan bukan. Itu yang kutanyakan. Ya. Terus ini data apa sih lagi samamu? Dalam 2 Samuel nomor 2. Nih. 2 Samuel 2 nomor 6 nomor 2. Aku nggak mau main video dulu ya. Nah, 2 Samuel 6 nomor 2. Nih. Kon dari tadi kau kan mengemis sama kitabnya Yahudi ya. Nih, 2 Samuel 2 loh, kok nggak bisa nampak ya? Ih, gak ada yang besarnya ya? Bentar Dinda ya, habis waktu ini Pak. Nah ini Dinda. Nih. Tabut dipindahkan ke Yerusalem, ya. Nomor 2. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyat menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Tuhan. Dengan Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Kau tahu nggak apa ini kerubim ini? Makhluk berbentuk. Aduh, kena dia teman-teman. Kau kena Joseph, kena dia. Enggak kena dia, weh. Dia keben dia. Baru kita buka 2 Samuel 6 nomor 2 nya. Alah. Bentar teman-teman ya, bentar ya, aku rungkat dulu ya, aku kena juga bang. Bentar ya, aku rungkat dulu ya, kena juga aku. Keluar dari gua gelap menjadi Tuhan. Iblis itulah pejabat sorga tertinggi di sorga. Itulah pejabat sorga yang keluar dari gua gelap terus menjadi Tuhan, yaitu Yesus ataupun iblis. Nggak ada jin. Pejabat gua gelap menjadi Tuhan disebut Yesus ataupun iblis. Pejabat rumah hitam. Tidak ada iblis. Tuhan Kristen adalah iblis. Selesai. Mati kau. Pejabat rumah hitam. Nggak ada, nggak apa-apa. Kau tidak bisa membantah kan? Nggak apa-apa.
Udah, aku akan gaungkan. Menurut Gumasa, bahwasanya Yesus itu adalah iblis Lucifer yang mereka tuhankan. Yesus salah seorang. Yang iblis itu adalah penyesat, yang iblis itu penyesat dan menyesatkan manusia yang dikutuk oleh Tuhan, makanya Kristen menuhankan iblis, yaitu Yesus. Gak ada, Yesus itu adalah iblis, Yahweh itu adalah iblis, sesuai pernyataan si Gumasa. Jelas ya? Udah jelas. Pejabat surga kekristenan adalah iblis. Strawat monitor. Strawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam bang. Kepencet bang. Oke bang. Oke bang. Yuk bang. Udah jelas. Kau silakan kau pakai. Udah, itu artinya iblislah Tuhannya umat Kristen. Entah, Yesus itu ada iblis. Yesus itu adalah iblis. Subari monitor. Subari. Ya udah, kaulah Tuhan kaulah itu. Subari monitor. Subari. Nggak ada. Ya, ternyata dari Kristen sendiri tidak ada yang bisa membantah ya narasi pernyataan. Ini direkam. Gumasa ini mewakili kekristenan. Dia mewakili kekristenan yang jelas kita tidak mengetahui ajaran Kristen, tetapi narasi-narasi Gumasa tidak ada Kristen yang bisa membantah. Artinya apa? Yang dia sampaikan itu adalah benar menurut dia dan kami pun ngerti, paham? Jelas? Nggak usah kau bela Allah, Yesus itu iblis monyet. Udah hak cuy. Kau sebut-sebut lagi ala dewa, bijak pala kau ya monyet. Cukup kau ambil situ. Udah congok kali kau, semua mau kau ambil. Rakus kali kau. Yesus, Firman, Yahweh, Elohim, Theos, Adonan, apalagi God, apalagi Allah. Itu pun udah berapa banyak itu, nggak cukup kau. Udah banyak kayak gitu pun masih kurang juga. Mau kau pakai lagi Tuhan kami lagi. Gua nggak ada otak kau. Itu yang belum habis-habis, nggak habis-habis tuh. Congok kali kau. Adonan ya. Adonan, tepung terigu, mentega, telur, bolu. Banyak kali Tuhannya, gila kali, nggak habis-habis. Kau naik kau Chandra. Kau sekarang kita urusan. Tadi Kristen, kau ayo. Sekarang kau urusan sama Islam yuk. Kalau mau diskusi ayo, naik kau minta permintaan kau. Kau bantah pula kau bicara. Naik saya, nggak usah marah-marah. Santai. Oke, oke, kita buktikan. Tuhan kau siapa? Tuhanku ya Tuhan. Siapa? Tuhanku ya Tuhan. Kok malu kau jadi Kristen? Saya nggak malu jadi Kristen. Ya udah kau sebut aja Tuhan kau siapa? Saya sebut juga kamu tidak mengimanin, tak apa saya sebut. Apa yang kuimanin? Itu. Apa? Kau kan mengimanin Islam, yang tak apa. Oh oke. Berarti di sini kau mengikuti firman ya. Yang kau mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan kami, berarti kau mengikuti firman Edis ya. Firman Edis ya kau ikutin ya. Ya, baik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, firman Edis yang kau ikutkan kan? Oke, enggak apa-apa. Biar aku bisa menilai kau siapa. Karena firman Edis yang kau ikutkan, maka Tuhan kau adalah Edis. Oke? Ya. Oke. Dari mana kamu bilang saya? Enggak ada. Enggak ada. Adalah Tuhan kalian. Udah, ini Tuhan kau. Ini Tuhan kau kan? Ini firman Edis. Jelas? Inilah kau ikutin, ya. Tukang tambal ban. Udah, kau kan mau mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan kami berdasarkan firman Edis. Nih, tukang tambal ban. Oh, ini kau ikutin. Udah, Edis Kristus. Jadi sama longornya kayak kau. Kutanya sama kau. Kalau lobang ban bocor 3, berapa biayanya? Berapa biayanya? Woi, udah. Kita diskusi Chandra ya. Ini ban aku bocor, bannya 3 lubang. Berapa biayanya? Woi.
Tubles berapa sekarang tubles? Tubles berapa? Tubles berapa? Hah? Coba kau bedakan mana ban, mana kulitnya, sama nggak? Karena kalau kau mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan kami berdasarkan firman Edis, makanya Edis Kristus Tuhanmu, udah jelas kau. Nah, ini kau ikutin, jadi kalau ini kau ikutin udah tunggu tambal ban. Jadi aku nanya, kalau ini kau ikutin, jadi aku nanya sama kau, baik, tambal tubles berapa sekarang? Tubles berapa? Berapa tubles? Bahas soal agama bukan soal. Ya iya, ini kan kau kan mengambil itu berdasarkan dalil Edis kan, nggak ada kemana-mana. Oke, baik, kutanya sama kau, di mana dikatakan Nabi Muhammad Tuhan kami, mana datanya? Saya nggak bilang Muhammad Tuhan kalian, siapa bilang? Jadi kenapa kau bilang Tuhan tadi Nabi Muhammad? Hah? Emang aku bilang Tuhan nih? Ya, Aku bilang apa tadi? ya kenapa kau bilang Nabi Muhammad Tuhan tadi? Saya nggak bilang Tuhan, siapa bilang Tuhan? Muhammad. Jadi apa? Goblok banget kamu. Kau yang goblok. Jadi apa? Kamu yang goblok nggak nyimak dari tadi. Kau yang longor kau. Tuhan kau siapa, bodoh? Nyimak. Simak. Kau nggak bisa kau jawab. Jadi terus Nabi Muhammad kenapa bicara Yesus kau bawa Nabi Muhammad, kenapa? Saya ada bilang Muhammad Tuhan. Tadi. Oh, Jadi kapan saya bilang Muhammad Tuhan kalian? tadi kau bilang dewa. Nah, dia kan bilang Isa Al-Masih dewa, Yesus dewa, berarti Muhammad juga dewa dong. Isa Al-Masih dewa. Dari mana kau katain Isa Al-Masih dewa? Kau samakan Yesus dengan Isa Al-Masih? Kau samakan? Tanya kau dulu. Berarti kau samakan antara Isa Al-Masih dengan Yesus? Kau samakan ini? Kau bawa Isa Al-Masih kau? Kau kok bawa Isa Al-Masih? Isa Al-Masih kau katakan dewa, berarti kau samakan? Berarti nabi-nabi yang lain juga dewa dong. Nabi itu manusia. Kenapa kau paksakan dewa? Longor kali kau. Mana? Bodoh kali kau. Yang pantas dikatakan dewa itu Yesus karena dia Tuhan. Dewa itu merujuk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Longor. Bodoh kali kau. Manusia tidak bisa dikatakan dewa. Seperti nabi-nabi itu manusia, tidak bisa dia dikatakan dewa. Tuhan bisa dikatakan dewa. Yesus itu Tuhan, dia dewa. Bodoh. Longor kali kau. Itulah kan tuang tambal ban kau, itulah kau. Enak aja kau mengatakan. Jawab. Bisanya Apa yang nggak mampu jawab? Apa? Pertanyaan apa yang nggak mampu jawab? Tidak bisa. Udah ku jawab tadi apa? Udah ku jawab tadi. Udah ku jawab. Tidak perlu pakai emosi. Nggak perlu karena kau longor. Masa kau paksakan manusia menjadi dewa? Kan bodoh kau itu. Kau terima nggak pernyataan aku ini? Dewa. Tadi kau bilang mengatakan Nabi Isa dewa, Nabi Muhammad dewa, nabi-nabi dewa. Yang bilang tadi siapa? Kan kau yang bilang tadi nabi-nabi dewa. Pertanyaanku yang bilang tadi yang bertanya itu siapa? Kan kau tadi yang menyatakan. Kau membuat statement. Saya. Kau membuat statement itu tadi gue masak. Dia yang mengatakan dia Kristen. Kenapa kau balikkan ke Nabi Muhammad? Longor. Kau yang longor. Apa urusannya? Dia Kristen. Kau tanya sama dia kekristenan. Kok kau larikan pula ke Nabi Muhammad? Aneh kau. Dia Kristen. Gue masak itu Kristen. Kok larinya ke Nabi Muhammad? Kau tanya lah dia. Kau uji tadi kekristenannya. Kau lari ke Nabi Muhammad pula. Orang tadi gak ada bahas-bahas Islam kok ke Nabi Muhammad pula kau katakan. Manusia itu tidak bisa dikatakan dewa. Tuhan bisa dikatakan dewa. Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, bisa dikatakan dewa. Ya, dia tadi mengatakan dewa. Bantahlah, ini gue masaknya. Kau bantah. Lucu kau. Lucu gimana? Ya kau bantah sama dia. Jangan ini dia Kristen. Kau bawa pula lagi ke Islam kau. Kau pikir kami nipu-nipu gitu? Jadi di otak kau ini dia menyamar menjadi Kristen gitu. Ya, pasti itu di otak kau kan? Aku nggak berpikiran gitu. Nah, jadi? Ada mikir gitu. Jadi makanya kenapa kau tidak berani membantah perkataan dia? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Sedangkan kita tidak membahas Islam.
Kenapa harus Apa yang ada di pikiran kau? Apa yang ada di pikiran kau? Seharusnya kau bantah. Ketika dia mengatakan Yesus itu dewa, kau bantah. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Longor kali kau. longor? Kau yang longor, bodoh. Ngerti kagak? Apa Ih, kagak? kau lah longor, bodoh kali kau. Yang longor. Ayo kita buktikan kau longor ya. Ayo, kutanya sekarang. Tuhan kau siapa? Kan sudah dibilang aku bertuhan. Ya siapa namanya? Emang harus disebutkan? Malu kau menyebut Tuhan kau Yesus, malu kau menyebut Tuhan kau yang digantung, disalib, dibunuh, dipukuli, diludahi, malu kau, malu, malu kau jadi Kristen, malu kau, hah? Punya Tuhan yang bernon, malu, kenapa nggak berani kau sebutkan Tuhan kau? Kau nggak pede kau dengan Kristen kau, kenapa kau nggak pede dengan Kristen kau? Sel, kau Kristen Sel. Siap. Apa itu Kau, blender? kau Kristen, kau Kristen. Iya. Siapa Tuhanmu? Senang, suaramu kecilkan dulu. Kau teriak-teriak gak jelas. Siapa nama Tuhanmu? Orang loh, betul kayak orang goblok. Diam kau yang goblok. Ditanya Tuhan kau, ditanya nama Tuhan kau Tuhan, kau yang goblok. Gak bisa jawab. Kau yang goblok. Nggak bisa jawab emosi. Siapa bilang nggak bisa jawab aku? Kamu bisa jawab pertanyaanku. Bisa. 10 aku kasih pertanyaan kau. Silakan kau selesaikan 10 pertanyaan. Ayo mulai kau, mulai. Kau selesaikan ya 10 pertanyaan kau. Jawab semuanya. Cepat. Setelah Muslim meninggal, kemana? 10 ya. 10 pertanyaan ya. Kau selesaikan ya. Aku nggak mau nggak 10. Paham kau? Ya. Kita mulai satu pertanyaan. Silakan. Aku bertanya setelah Muslim. Iya 10 ya. Deal kita dulu nih. Deal ya. Iya, deal. Kau tantang pula aku. Silakan. Silakan. Yang tadi saya tanya, maka di Apa pertanyaan kau? Apa pertanyaan kau? Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama itu apa? Makanya disimak, didengar baik-baik. Ya udah bertanya lah kau. Aku bertanya, ketika orang Muslim meninggal, dia masuk surga, itu ngapain? Masuk surga ngapain? Kau tanya pula mengapain? Menikmatin lah. Surga itu nikmat. Kau tanya pula ngapain kau harus orang mendapat kenikmatan? Ngapain? Surga itu kenikmatan yang tiada taranya, tidak bisa terbayangkan. Selesai. Yang kedua, pertanyaan kedua. Emosi, saya kan bertanya. Ya udah aku jawab. Pertanyaan kedua. Dijawab dulu, nikmat apa? Udah, nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Udah, kenikmatan yang tidak pernah kau rasakan di dunia ini akan kau dapatkan di surga. Selesai. Berarti Pertanyaan kalau kedua. kita bisa berhubungan seks juga. Baik, oke, baik. Kalau kau paksa ke situ, baik. Di surga kami dikatakan, ya, kau ingin mengatakan pesta seks dengan bidadari. Itu mau kau kan? Nggak apa-apa. Pesta seks dengan bidadari. Bidadari itu manusia itu binatang. Hah? Bidadari itu manusia itu binatang. Aku nggak tahu, aku belum pernah ke surga masalahnya. Aku tanya bidadari, bukan masalah surga. Bidadari yang kutanya sama kau. Bidadari itu manusia itu binatang. Aku nggak tahu, menurut kamu apa? Bidadari. Menurut kamu apa, manusia atau Kau nggak sekolah. Kalau nggak sekolah kau usah naik ke atas. Hah? Kalau kau tidak pernah sekolah, kau nggak usah diskusi ke atas, longor, ya. Bidadari aja pun nggak tahu kau, bodoh kali kau. itu manusia atau binatang? Iya, bidadari itu manusia itu binatang, itu pertanyaan aku. Ya menurut kamu apa? Loh, kau nggak tahu bidadari? Hah? Ya kau nggak sekolah berarti. Kalau kau tidak sekolah, kok pandai-pandian berani naik ke komal kau, bodoh? Hah? Jangan. Kalau kau tidak pernah sekolah, kalau kau tidak pernah sekolah, manusia anak SD aja tahu tuh bidadari itu manusia itu binatang. Kenapa kau nggak tahu? Bodoh juga kau. Menurut kamu apa yang aku tahu? Iya, kau nggak tahu. Enggak, sekarang kalau kau tidak tahu, dengar ya. Kalau kau tidak tahu bidadari itu manusia itu binatang, turun kau. Nggak perlu aku diskusi sama orang bodoh tolol kayak kau nih. Masa bidadari kau nggak tahu? Kau bodoh kali, kau tolol kalau nggak pernah sekolah. Sorry ya, ini komal bukan untuk orang longor kayak kau.
Bisa Itu pula apa? bidadari kau nggak tahu itu manusia itu binatang. Bodoh kali kau. Cuma dua. Sekarang cuman dua pilihan. Kamu apa bidadari? Aku bertanya, oke, bidadari itu, ini ada dua pertanyaan. Bidadari itu A binatang, B manusia. Mana jawaban kau? Bukan dua-duanya. Ya, Bukan manusia juga bukan hewan, bukan binatang. oke, jadi apa? Apa menurut kamu? Jadi apa? Loh, jadi apa monyet? Kau yang mengatakan bukan berarti kau berani statement apa itu berarti? Loh, kamu kan bertanya cuma dua. Aku memberi pilihan sama kau karena bidadari itu di antara dua ini, antara binatang dengan manusia. Nah, pertanyaan aku, binatang atau manusia dia bodoh? Kalau kau mengatakan dia bukan binatang, bukan manusia, jadi apa? Kau jawab. Tolol banget. Kau yang tolol. Bodoh kali kau. Kau yang tolol kau, gak sekolah kau. Bidadari aja pun gak tahu kau, bodoh kali kau. Memang beginilah kau, Tuhan benonot. Bodoh kali kau, pemakan babi, bodoh kali kau, tolol kali kau. Udah tua nggak tahu tua kau. Ditanya mana bidadari kau pun nggak tahu, bodoh kali kau. Memang penyembah nonot kau. Makanya Tuhan manusia kayak gini kau, tolol kali kau. Bidadari sekolah pun nggak pernah kau kurasa, bodoh kali kau. Orang tua kau disuruh sekolah, kau bukannya sekolah, manjat pohon mangga pula kau, maling kau, bodoh kali kau. Bidadari pun nggak tahu memang penyembah manusia ini kayak ginilah, tolol kali kau. Kebanyakan makan babi jadi bodoh kali kau. Di otak kau tuh banyak lembak babi sama tai babi, jadi kayak gini kau. Bisa pula nggak tahu kau bidadari manusia itu binatang, bodoh kali kau. Bidadari itu ya manusia, bodoh. Bidadari itu manusia. Udah, kalau kau mau mengatakan kami melakukan, ya udah. Kalau kau mau mengatakan kalau mengatakan kami pesta dengan bidadari di sorga, oke, terima itu. Nah, bagaimana dengan kau? Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersuka cita. Pesta perkawinan, ya, pesta perkawinan anak domba akan segera dimulai. Nah, sekarang coba kau buktikan kepada kami di Al-Quran kami ada dikatakan pesta perkawinan atau pesta seks. Tunjukkan datanya, silakan. Tunjukkan. Di Al-Quran kami kau tunjukkan ada tertulis pesta dengan bidadari atau seks dengan bidadari. Tunjukkan, silakan. Buktikan. Kamu bilang kan bidadari manusia, dari mana? Buktikan saja ada atau tidak. Dengar ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, nggak apa-apa, kami ikutin. Di surga kami dengan bidadari, tetapi di surga kau dengan binatang. Paham ya? Surga Kristen melakukan pesta seks dengan binatang. Udah? Manusia. Jelas ya? Karena jelas tertulis pesta perkawinan. Pesta perkawinan. Perkawinan itu apa? Ngesek. Pesta seks dengan binatang. Jadi kalau desanya me gitu lah, ya. Jadi kalau kau kangkangin domba itu, ketika kau mati kau kangkangin domba itu, kau sorong dari belakang gitu ya. Paham kau? Dengan binatang, nggak apa-apa kalau kau katakan kami dengan bidadari bos, cantik-cantik bidadari cantik, wah gila manusia. Kau dengan binatang, udah paham kau ya, jelas ya, jelas. Sekarang tugas kau cari di Al-Quran kami ada tertulis pesta seks di situ. Cepat, silakan. Ku kasih kau 10 hitungan, 10, sebutkan, buktikan. 9, 8, 7, Kau ngapa mute aku? 6, 5, 4, 3, dalilnya kau tunjukkan di Al-Quran kami ada tertulis pesta seks atau pesta kawin. 3, Kau jawab dulu, dari mana? 2, Kau jawab dulu, dari 1, hak, Hancui, kau nikmatin cerot-cerotnya domba itu, bising kali kau, kau nikmatin cerot-cerot domba itu, ya. Kau halang matai, bodoh kali kau. Kau aja nggak pede menyebut nama Tuhan kau, makan babi. Itu aja dalil yang kalian bawa, bodoh kali. Inilah Islamfobia ini, inilah
Kau dapatkan informasi dari orang-orang pembenci Islam. Kau dapatkan informasi dari orang-orang pembenci Islam. Udah, kau simpan di memori kau. Ingin kau hajar Islam seperti itu dengan kata-kata yang disampaikan. Wah, Islam itu pesta dengan bidadari, pesta seks. Padahal tidak ada datanya. Tapi karena dasar kebencian kau terhadap Islam, kau terima itu. Kau terima dan kau sampaikan kepada kami. Mencret kau bodoh. Kau sampaikan kepada kami. Itulah bodoh kau itu kan. Karena dasar kebencian kau terima tanpa kau telaah dulu. Nah begitu sampai di sini, ketampol kepada kau, nggak sadar kau kan. Ternyata Bible kau sendiri mengatakan pesta perkawinan, Wahyu 19 nomor 7. Jelas sekali, pesta perkawinan anak domba akan segera dimulai. Kau jelas itu tertulis pesta seks dengan domba, binatang bos, dengan binatang. Nah sekarang ketika kau di otak kau itu Islam itu melakukan pesta seks dengan bidadari, kau tunjukkan dalilnya, tunjukkan. Kami kasih kesempatan secara terbuka, buktikan kepada kami, adakah tertulis seperti itu? Hah? Ngesek dengan bidadari, pesta dengan bidadari, adakah tertulis? Tunjukkan, kami kasih kesempatan. Nggak ada kami halang-halangi, buktikan kepada kami. Ketika kau tidak bisa membuktikan, sadar diri, berarti kau itu penghujatan. Paham kau ya? Penistaan namanya. Berarti itu penistaan, bodoh. Ya? Kalau narasi itu, kalau kau tidak bisa menunjukkan dan membuktikan, masih juga kau bawa-bawa itu namanya sudah masuk ranah penistaan dan deliknya pidana bos. Ya, paham ya? Yang tidak kau sampaikan tidak sesuai berdalil, udah masuk ke ranah pidana. Cepat kau masuk, nanti udah masuk di dalam, lempar tai sama napi lain nanti kau mau. Jadi jangan bodoh. Ya, jangan bodoh. Udah sadarnya kami bodoh karena Kristus. Memang kalian bodoh, tolol. Tuhan mati pun disembah, bodoh. Ya Sel, apa Sel? Apa Sel? Udah siap teriak-teriaknya. Kok teriak-teriak itu pakai data itu, longor kali kok teriak-teriak. Apanya kau? Teriak-teriak. Yang ku sampaikan tadi teriak-teriak itu data. Teriak-teriak lah. Gak jelas tak apa kau. Kalau teriak-teriak, kau yang longor. Berarti handset kau merek Oten. Kita ngomong gak jelas, teriak-teriak kau lagi. Aduh. Karena kau longor. Handset kau merek Oten. Lagi kecili. Ini bukan konser ini, bukan konser. Bising kali kau, bising kali. Kau ngomong teriak-teriak aja udah seperti Indonesia ini punyamu. Wah, jelas. Islam punyamu. Aku kan mewakili Islam. Kenapa rupanya? Memang punya Indonesia ini rupanya. Iya, punya umat Islam. Punya umat Islam. Kenapa rupanya? Punya Islam. Bilang, bukan punya Islam. Punya rupanya ini Indonesia ini. Punya Islam. Karena Terserah yang memerdekakan adalah dengan berkumandang takbir Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang Kristen. Tidak ada mengatakan haleluya, nggak ada. Dengan takbir Allahu Akbar, merdeka, Allahu Akbar, merdeka, Allahu Akbar, merdeka, takbir Allahu Akbar, merdeka. Tobatlah kau bilang dia tobat. Kok aku pula suruh tobat? Kau udah tua, bentar lagi dipanggil. Ada lagi. Apa urusan tua kau? Bentar lagi ya umurmu, paling berapa tahun lagi lah umurmu. Kau ada. Kau yang kau pikirkan nanti ya, ketika kau mati, kau bawa itu apa namanya? Kau bawa tilam sama helm ya. Itu yang kau pikirkan. Helm sama tilam kapuk. Ya. Helm sama tilam kapuk. Apa? Mulut itu kecili baru kau dengar orang ngomong. Kau teriak-teriak aja nggak jelas dari tadi. Kecili dikit lagi kecili ya, baru enak diskusinya. Jangan teriak-teriak nggak jelas. Nah kau longor.
Nah, itu kan enak kecil dikit. Ini kok teriak-teriak sampai kedengaran Karena- sampai ke apa sana, ke pasar sana. Karena kau longor. Ah, dari mana pula kau bilang kau longor? Kalau kau Tadi bilang si Natali tadi iyalah. Tadi udah kita buktikan. Sudah kita buktikan kalau kau itu longor. Apa penyebab longornya? Blender, tahu kau si Natali gimana? Ku kasih kau 5 Gak juta. usah ke Bapak Natali, gak ada urusan Bapak Udah aku Natali. tunjukkan data. Urusan sama aku aja kau. Baru Bapak Natali. Mana? Enggak ada Urusan kan? sama aku aja, gak ada. Kau Makanya gak ada aku urusan bilang. kau. Kau longor, bodoh, kau tolol. Ada enggak saldomu aku bilang? Ada. Tolol. Kau tolol. Ada. Tahu tuh aku. Kau tolol. Jemaah manusia. Ya tahu, iya. Kalau kamu memang iya tolol. Dengar ya, mari kita bahas ya. Ketika di Apa Al-Quran, binatang apa kau binatang? Binatang apa kau? Aku dari tadi sarang, ketiduran. hati-hati Aku kau dengar bener. kau nyebut-nyebut aku. Kenapa kau? Kenapa kau? Udah keluar Binatang. dari sarangnya dia. Mana janjimu tadi? Kau bilang tadi transfer 5 Kenapa kau juta. binatang? Aku Kalau bangun ada, tidur. kau Lagi bilang. lapar nih. Kenapa kau? Mau aku makan kau? Kasih dalilnya nggak ana. Makanya tadi aku bilang dari pertama, spill saldomu. Apa Ada kau? nggak? Bang Blender. Masa dia bilang haid dengan Zakar itu sama Bang Blender? Ini gimana Ya, Bang Siapa yang Blender? nggak sama? Yang kau- kali ini. Bodoh kali binatang ini. Mana ada yang Dia kitab bilang kamu di yang porno, Al-Quran kau itu bilang, ada kan? narasi yang isinya tuh ada zakar kuda. Mana janjimu Mana mana? ada di Al-Quran ada zakar kuda? Natali Dia janjimu. bawa haid. Aduh, bodoh kali. Bodoh, Laki-laki itu bodoh, dia bodoh, pegang bodoh. apanya? Bodoh. Haid Mana disamakan dengan janjimu? zakar. Ini bodoh, memang bodoh. Udah, memang bener Bang Bener bilang memang oteng, memang Janjimu longor. mana? Bodoh. Nah, berarti nggak ada Cemana satu. Jakar sama haid sama bodoh kali kau ya. Bodoh banget memang. Diam dulu. Itu Berarti Inilah. tiap bulan berarti istrinya saldomu nggak keluar ada. zakar berarti Iya. ya. Tiap bulan Iya. istrinya keluar zakar berarti Jadi ya. kalau halangan keluar Jakar, aurat. berarti Hah? saldomu nggak ada ya. Pak, Kalau jelas ya. Tuhan Ya. kalau binimu halangan, keluar nonotnya keluar. Ada cabang nonot, ada. Tadi katanya saldonya banyak, 5 juta itu Hah? kecil katanya. Enggak, Mana? ada nonot. Enggak, ketika mana? macam dari gini ya. Datanya Berarti udah gini. keputusan. Kalau kau katakan haid itu sama dengan Jakar, berarti ketika bini Siapa kau yang lagi bilang? halangan, dari lubang cepetnya itu keluar nonot. Cing, dia akan keluar dia. Masuk. Blender. Metik keluar dia, metik dia keluar. Gitu ya. Sama ya. Berarti metik Dia ya. hanya minta tunjukkan mana datanya katanya. Berarti punya bini kau kayak gitu ya? Bukan. Hah? Kalau lagi halangan keluar dia, keluar dia macam metik, gitu ya kan? Kalau udah berhenti halangan masuk lagi. Kalau udah berhenti halangan masuk lagi ke dalam dia, katanya gitu. Natali, Kau camakan pula antara nonot hal haid dengan Jakar. Bodoh kali inilah kalau kau samakan Tuhan dengan manusia, semua kau sama ratakan. Salah orang Pak Natali, itu salah orang. Jangan tantang lagi orang. Kau yang salah orang. Ya, Kau yang orang salah. dia. Bukan salah orang kau. Siapa Kau sebenarnya? salah. Kau yang salah mengatakan haid dan Jakar itu sama. Kau yang salah longor. Siapa yang bilang sama? Kau nggak ngerti aja sok tahu. Siapa yang bilang sama? Tadi kau mengatakan Zakar Ya, itu itu kan. ketika Natali menjelaskan Jakar kuda, kau katakan haid. Kan bodoh kau. Bodoh memang bodoh. Cek di Istrinya YouTube, tiap di bulan YouTube keluar. ada nggak bilang sama? Cek di YouTube. Iya. Coba. Iya keluar tweet ya kan. Macam metik dia. Nget. Nanti dia ngomong, "Bang, aku mau haid, Bang." Aduh, Mak, mati aku. Laga pedang kita nanti nih. Gimana? Natali, janjimu mana? Nah, jadi begitu laga pedang. Laga pedang kita. Nget. Aduh, Mak, mati kita berserak lah laga pedang. Nget keluar. Kali itu tidak ada sama. Itu aja lah intinya. Dah. Jadi Nggak kalau ada transfer, ya. jadi kalau udah selesai, diam-diam malu. Nget. Masuk pelan-pelan dia, masuk dia. Kali itu ada saldonya. Gitu. Makanya tadi Jadi gitu, ya. jadi gejala dia. Nggak ada saldonya itu. Ku spill nggak mau dia. Berarti nggak ada Nah, saldonya. kau longor, kau inilah akibat kau samakan Tuhan dengan manusia, semua kau samakan. Haid kau samakan dengan Jakar, bodoh kali kau. Bodoh memang Ada nggak bodoh saldo memang Natali? bodoh. Yang Ada saya bodoh. minta itu data tertulis di Al-Quran Iya, seperti yang kamu ada nggak bilang. saldomu? Kamu bilang Coba di Al-Quran ada tulisan zakar kuda. Padahal yang kau bawa apa? Haid. Bilang gini, Bang. aku Aduh, ada disamakan saldo. pula zakar kuda dengan haid. Ini memang Aduh, istrinya bodoh. bawa haid keluar Jangan zakarnya. ngomong. Ya, Aku ya aja, Bang. Aku nggak ada saldo. Bilang gitu. Dah, selesai. sabar dulu, sabar dulu. Ini noise apa ini? Apa? Siapa namanya ini? Apa? Wah.
Ketua Pak. itu. Ketua 1,5. Ketua 1,5. Ketua 1,5. Bener. Kau kayak nggak orang Medan aja. Ketua itu berarti orang bos tuh. Mana kau ini Brender? Enggak, gini loh. Kau Apa lagi? aku mau berarti bini kau. Cuman itu kalau keluar Intinya bukan itu. gitu. Brender. Dari nananya, dari macam terbuka dia. Timbul pelan-pelan dia. Artinya nimbulnya pelan-pelan sedikit ya. Sedikit ya timbulnya ya. Jadi diselet gitu ya. Aduh. Tiba tuh Blender. Tapi katanya kan spill saldomu, aku bilang. Nggak berani sampai sekarang. Berarti nggak ada saldonya. Itu aja. Berarti hai keluar jakar. Aduh, cuman bisa metik ya. Hai keluar zakar, aduh. Metik ya. Tiap bulan mau main gimana? Adu pedang. Mengalihkan Zakar keluar. pembicaraan. Bilang aja saldomu nggak ada. Tadi Urusan apa saldo ku pamer ke kau? Udah ku bilang. Kau mana? kalau bisa buktikan di Al-Quran ada narasi zakat Mana? kuda Udah di ku dalam buktikan Al-Quran, tadi, udah ku transfer buktikan. langsung. Mana? Nggak ada zakat Mana? kuda di dalam Al-Quran. Nggak ada zakat Mana? kuda di dalam Coba Al-Quran. mana? Mana? Nggak ada dalil zakat kuda di dalam Al-Quran. Kau gimana? Oh Kau minta iya. tunjukkan saldo, padahal Mana zakat saldo? kuda aja di Coba Al-Quran cek, nggak cek, ada. cek. Nggak pantas Oh, gitu, iya. Coba. Udah. Sekarang kau minta dalil, di Al-Quran jakar kuda kan? Ya. Nah, kami kesempatan. Kau buktikan kepada kami di Al-Quran itu ada terus jakar kuda. Seperti itu Blender kapan? Ya, Dia kau bilang di mana dalam kitab kami ada cerita-cerita kayak gini porno katanya kan? Itu Bilang katanya porno, tadi. mana ada tulisan kayak begini? Siapa bilang porno? Kau Ini yang dia. bilang porno. Oke, Bible kau porno. kita Bible kau cek di porno. Aku YouTube. nggak bilang Kita gitu. cek di YouTube. Mana di Al-Quran ada kata-kata ini kayak gini nih? Kita Isinya cek di zakat YouTube. kuda ini mana? Apa Cek tadi aja. kata-katamu? Cek aja. Saya lihat di YouTube dari tadi, cek aja. Oh iya. Lah, nggak Ya, mau keras. udah gini, ini berarti gini aku tengahkan. Natali menantang. Kau sabar dulu, aku bicara. Nanti aku besarkan suaraku. Kau. Natali menantang, ya, kau untuk buktikan di dalam Al-Quran kami ada perkataan-perkataan seperti di Bibelmu. Saldonya Natali menantang, ya. Natali menantang kau untuk membuktikan di dalam Al-Quran kami ada kata-kata seperti di dalam Bibelmu. Kami kasih kesempatan dan kau buktikan. Contoh seperti auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Nah, itu yang dimaksud Natali. Kau buktikan kepada kami kasih kesempatan kau untuk membuktikan di Al-Quran adakah kata-kata seperti itu. Udah, itu dia. Nah, sekarang bisa nggak kau buktikan? kecilkan. Makanya bisa nggak kau buktikan? Nah, makanya bisa nggak kau buktikan? Besarkan suaraku. Bisa nggak kau buktikan? Apa? Bisa nggak kau buktikan? Apa pertanyaanmu? Gue bilang. Bisa nggak kau buktikan kalau bini kau haid keluar nonot? Bisa? Apa? Lah kau pertanyaan apa? Dengar kau kan? Kalau itu dengar kau. Kalau yang tadi pura-pura nggak dengar kamu nyet. Kalau itu pulang. Kalau itu dengar kau. Tapi kalau yang tadi pura-pura nggak dengar kau, monyet juga kau. Itulah, sudah cerita porno cepat kali aku tengok. Blender. Loh. Kayak mana? Kau udah tua kau tuh. Ini perempuan nih berapa orang? 1, 2, 3, 4. 4 perempuan tuh. Cerita porno aja kerja. Kok curhat kau? Sekarang kutanya sekali lagi. Bisakah kau buktikan di dalam Al-Quran kami ada kata-kata seperti itu? Sekarang yang tadi udah aku buktikan mana? Kalau emang betul. Apanya mana? Sama Natali tadi mana? Apanya mana? Katanya aku transfer 5 juta kalau ada. Berarti nggak ada kan? Apa urusannya transfer? Apanya? Kau longor kali. Apa ditanya lain dijawab? Bodoh kali kau. Kau yang bodoh. Ya mana? Apa? Pertanyaannya, bisa nggak kau buktikan? Apanya? Di dalam Al-Quran kami ada kata-kata kayak di Bibelmu porno gitu ada. Bisa nggak kau buktikan? Udah malas aku buktikan. Udah aku buktikan dari 1 dah itu. Itu aja cukup itu. Mana? Yang satu itu mana? Mana satu itu? Mana? Apain ulang-ulang lagi? Cek lah di YouTube. Cek di YouTube ya. Oke, di YouTube. Aku pernah mendengar di YouTube gini. Oke, baik. Aku pernah mendengar di YouTube gini ya. Kau dengar ya? Kau dengar. Ya.
pada suatu hari dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang satu laki-laki oten, mukanya petak, sempaknya koyak. Kemudian di kalungnya salib, berarti menyatakan dia itu adalah Kristen. Dan saat itu laki-laki tersebut berkelahi, tiba-tiba ada seorang wanita. Sabar dulu. Kan tadi kau berbicara dari YouTube, aku juga di YouTube pernah mendengar ini, ya. Aku mendengar. Tadi kau mengatakan di YouTube dengar kan? Nah, aku juga menceritakan. Jadi sabar dulu. Jadi pada saat itu, kau diam dulu. Udah, kau dengar monyet, ya. Pada hari itu, ketika aku begaduh dengan laki-laki oten, mukanya petak, congornya bau sampah. Karena untuk menanda dia laki-laki oten, pasti napasnya bau sampah. Saat aku begaduh dengan dia, mukanya petak dengan memakai kalung salib, berarti dia adalah Kristen. Tiba-tiba di saat kami berkelahi, datanglah seorang wanita ingin melerai kami. Tetapi saya terkejut melihat wanita tersebut. Dia berusaha untuk melepaskan resleting saya. Saya pun terkejut, kenapa wanita ini tiba-tiba ingin menangkap dan membuka resleting saya. Padahal saya sedang begaduh dengan dia, berusaha untuk membuka resleting saya. Tetapi karena yang memegang itu wanita, kemudian pun saya biarkan. Tiba-tiba setelah lepas celana saya, digenggamnya, dicengkramnya kemaluan saya. Saat itu saya pun terkejut. Kemudian saya bertanya kepada wanita oten tersebut, karena nampak dan ketahuan ketika dari congornya bau sampah, berarti dia oten, mukanya petak. Kemudian saya bertanya, wahai wanita oten muka petak, congormu pun bau sampah, ada apa kau pegang burungku ini? Kenapa di saat aku berantem kau berusaha untuk memegang burungku? Kemudian wanita oten pun tersebut menjawabnya, wahai blender, ini ada tertulis di dalam kitab kami yang kami imanin, karena aku Kristen. Di Ulangan 25 nomor 11 itu jelas perintah dari Tuhan, itu firman dari Tuhan. Apabila dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Ketika aku mendengar pernyataan wanita oten tersebut, karena ini kuanggap firman dari Tuhan, maka aku pun mengatakan kepada wanita oten tersebut, baiklah wanita oten, walaupun mukamu petak, congormu bau, tapi tanganmu kok halus sekali. Kalau begitu, jangan pernah kau lepaskan tanganmu, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. itu dia bibelmu itu, biar tahu kau. Selesai, neng out cerot, out pergi dia, out cerot. Jangan kau bicara porno. Hafal kali aku kalau dalil itu. Hafal kali. Mempermalukan kau, ya. Kau buktikan saja kepada kami di mana Al-Quran kami ada data kayak gitu. Aku pun pening lah, pulanya apalah. Bisa pula dirampasnya kemaluan orang-orang berantem. Orang berantem itu memisahkan tangan, menarik tangan, panik, menarik baju, menarik apa, melerainya. Ini kok burung pula dipikirkannya, sempat memikirkan burung. Sempat-sempatnya orang berantem memikirkan burung. Apalah penulis ini, aduh mati. Aneh-aneh aja memang. Kok aneh-aneh ya kan? Gini juga ya, dia tuh bilang nggak bisa buktikan data di Al-Quran kan, ada yang tulisan zakar kuda kan nggak ada tuh. Malah dia sibuk ngurusin saldo di rekeningku. Kenapa urusannya saldo di rekeningku? Ya Aku itu bilang, udah. Kalau ada di Al-Quran, kok ada di Al-Quran itu ku transfer. Hubungannya apa dengan di rekeningku? Nah itulah nomor tuh kan. Mau lihat uang gitu ah, mau lihat uang, dia lapar, ada pengen lihat uang ya. Dia ada di bawah nggak? Dia ada di bawah. Ada. Dia ada di bawah. Ada. Dan dia nonton, coba suruh dia naik. Biar ku pamerkan uang jajanku ini uang jajanku ya buat berapa hari udah kepake lah ya.
Kau. Tuh, tengok. Tuh, tengok. Kau mau lihat saldo? Ini uang cash aja segini. Ini uang cash. Mampus kau, mampus Ini, kau. ini cash ini segini. Ini cash. Mati kau. Mampus kau, Ini mampus cash kau, segini. mampus kau. Ini cash. Mampus kau. Ya, Basri Berarti ya. di Mampus. rekening ada berapa ya? Nah, mampus kau, beserak, mampus kau, beserak kau, Ini cash beserak. ini, sampai tanganku megang pun nggak muat. Ini Mampus kau, berapa beserak ini? kau. Udah jelas kau tuh kan. 5 juta kecil, 5 juta kecil. Udah Nah, 5 juta jelas kecil. kan. 5 kecil lah, 5 juta kecil, ditabok. Kecil. Tampolmu congor kau tuh pakai 5 juta tuh, kecil kau. Kecil. Ini aja lebih ini aja. Aduh sampai nggak ngitung aku nih berapa nih. Aduh 5 juta anak kecil. Aduh bah. Bodoh kali wacan bah. Ini apa yang ditontonnya? Kok malah itu? Kok malah Ya suruh itu pula. nonton? Ya. Aduh. Udah turun kau lah. Sih. Kupikir kau menampilkan duit kau juga, rupanya video pula kau tonton. Aduh. Lah ya. Ini aku megang di tangan aja nggak muat di tanganku sampai satu. Nggak muat genggamnya. Nanti agak dikirim lah kemari sikit, Nanti agak dikirim kemari sikit lah. Ya, Buat jajanku loh ini. Cuma buat jajanku ini loh, Ben. ya kalau nggak sanggup. Kecil teh. Kalau nggak muat genggamnya sini nggak mau habis sedikit genggam. Mending bang daripada genggam yang itu tadi bang. Iya betul. Kalau nggak muat genggamnya, sisihkan sedikit untuk biar genggam. Kau ku pikir kau nunjukkan uang kau, rupanya video orang kau tunjukkan longor kali kau. Uang nggak tahu mana dia. Kupikir kau juga nunjukkan uang, rupanya nunjukkan video orang. Excel, kau memang bodoh kali, tolol. Itulah memang banyak di dalam kitabmu. Tolol kali kau, bodoh kali kau. Itu punya Natalia, belum lagi aku kutunjukkan. Wah, gila kali kau. Wah, itu punya Natali, punya aku. Itu punya aku. Buat jajan. Belum lagi. Itu punya Natali, belum lagi punya aku. Waduh, ngeri lah. Belum punya bang blender, ngeri. Punya aku betul-betul jakar kuda. Gila kali ya. Aduh, punya aku betul-betul jakar kuda, biar tahu kau. Belum lagi kutunjukkan punya aku ya. Biar kau tahu, itu masih Natali nunjukkan. Belum lagi aku nunjukkan. Beserak kau kalau kutunjukkan jakar kuda, tahu kau? Bukan duit tapi jakar kuda. Aurat keledai. Ku tantang dia tadi, kalau di Al-Quran ada narasi zakar kuda, ku transfer langsung 5 juta. Sekarang juga. Malah sibuk ngurusin saldoku. Apa pula? Yang ditanya saldo apa pula saldo? Ikan gila kan? Yang tanya saldo. Saldoku harus ku pamer gitu loh, ngapain? Aduh. Terus apa hubungannya naik saldo? Makanya, gak ada hubungannya. Dia kira aku gak punya uang. Makanya ini uang jajanku aja tadi ku tunjukkan lah seberapa tuh. Ini uang jajan loh. Uang jajan terserah mau ku habiskan kapanpun loh itu. Uang jajan. Biar kau tahu itu. Biar kau tahu sel. Jadi kau binatang kau memang. Kau memang binatang nih, gak ada isi kepalanya. Binatang. Tapi agak ini sedikit. Kan itu mau nunjukin uang gitu loh. Iya enggak kau bukan kaleng. Apa jamaah tahlil, film jamaah tahlil. Ya. Bukan kaleng-kaleng Natali ini, bukan kaleng. Aduh kau sepele kali kau kupijak kau nanti Excel ya. Kau bukan kaleng-kaleng, nanti terang sedikit lah. Nanti agak dikirim nomor rekening nanti nih. Kau Excel ya, monyet juga kau ya. Kau nggak ada otak kau. Kau pikir Natali kaleng-kaleng nih, memang nggak ada otak, binatang juga kau. Kau pikir Natali ini kaleng-kaleng. Wah, kau belum tunjukkan. Nanti nomor rekening kirim ya. Kau Excel monyet kau ya. Wah, gila kali kau Excel. Belum lagi uang buat beli sempak suamiku. Iya, mulut saya. Kau memang gak ada otak. Kau memang Excel. Kau pikir apa kali kau? Kau itu belum seberapa, belum lagi tunjukkannya. Kau nggak ada otak. Kau binatang juga kau Excel. Kau memang bolok kali kau. Kupikir kau. Nanti nomor rekening kirim. Nanti kau Excel ya, monyet kau ya. Kau memang gak ada otak. Kau memang Excel. Kau binatang kau. Kupikir kau bisa nunjukkan itu. Kau memang monyet juga kau. Sepele kali itu belum seberapa loh Natal. Belum seberapa. Kau sepele kali. Belum seberapa, itu uang jajan aja biar tahu kau. Belum lagi di peti. Ini kalian Natali peti, kalian peti untuk nyimpan kalian mayat. Ini peti untuk nyimpan duit biar tahu kau. Biar kau tahu kau ya. Kulkas itu isinya bukan babi, isinya uang. Bukan babi. Dia beli peti tuh Natali belum ditunjukkan peti. Dia beli peti tempat untuk mati kalian, bukan untuk nyimpan manusia di situ. Nyimpan duit biar tahu kau. Biar tahu kau. Bukan kaleng-kaleng. Nanti rekening kirim nomor rekening. Ya kau ya jangan macam-macam kau Excel. Kau pijak kau nanti yang ada otak kau. Kau tunjukkan duit itu mana? Itu berangkasnya peti tuh kau. Peti berangkasnya biar kau tahu itu nyimpan duit semua. Peti mayat, peti mati kalian. Biar kau tahu ya.
Duit semua itu. Kau pikir kau? Dia stres oleh membandar. Dia bukan gak kancut kan, gak kancut ibunya. Pas lagi haid lah, ternyata ada ting yang keluar. Iya, gitu. nyonot, iya, jakar ya, jakar. Jakar, jakar. Keluar, stres sama Jakar, dia. jakar ya. Jakar. Ya itu makanya haid, antara haid dan itu. Kalau ini peti kalian, kau peti, kau beli peti yang disimpan sepatu terbalik, jas apa? Nggak level lah, jas sepatu terbalik, mayat kau. Terus apa lagi? Jam tangan, handphone, merek apa harga 200? Taruh situ disimpan, simpan di situ. Handphone harga 200 kena kenangan. Terus apa lagi? Yang disimpan di situ. Entah apa-apa aja. Kalau Oten mati, entah apa-apa aja. Kesayangan dia pensil, pulpen, taruh dalam peti itu. Aduh bajang. Pensil, pulpen, sempak. Ada satu perempuan Oten, BH kesukaannya dipakai, BH diletakkan. Aneh. Celana dalam, ada celana dalam yang koyak punya, masuk situ. Wah. Sempak koyak masuk dia bawa dalam peti. Itu kesukaannya. Karena itu kesukaannya. Kenapa tamunya? Kenapa itu ditaruhkan? Karena ini setiap hari dijemur. Berarti setiap hari dipakai itu. Gitu dia. Loh. Kenapa alasan sempak koyak itu dimasukkan dalam peti? Ini sempak, ini celana yang paling disukai. Dari mana kau tahu? Karena setiap hari ini dijemur. Tiap hari cuci jemur. Berarti itu yang dipakainya. Berarti itu aja dipakainya sampai koyak. Berarti kesukaan dia itu dan sempaknya itu tiap hari. Itulah kalian. Makanya sebagai kenang-kenangan itu sempak kesayangannya itu dibawa ke dalam peti sempak yang koyak. Hei langgar. Aduh, sempak kesayangan masuk dalam peti. Botol kali kau memang. Oten jiwa manusia. Akibat kau tuhankan manusia beginilah kau jadi tolol kali kau. Tak naik pula lagi kau, bodoh kali kau udah, tak bisa kau diskusi. Manusia kau memang. Menseret. Alright, oke. Teman-teman, saudara-saudaraku, saudari-saudariku, sudah 14 jam saya berkumandang, mengudara. Untuk itu lagian sudah banyak kali pelanggaran di dalam apa ini, banyak kali. Ada berapa pelanggaran ya? Berapa pelanggaran ini? Banyak kali pelanggaran. Banyak kali. Iya. Berapa kali? Satu merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 pelanggaran. Udah ya. 11 pelanggaran. Untuk itu buat saudara-saudariku semuanya, terima kasih baik yang di TikTok maupun yang di YouTube. Terima kasih sudah mendukung YouTube channel Natali Iriani, Bang Blender Official 2 dan apa Hijrah Khadijah apa? Hijrah Khadijah, Natali Iriani. Terima kasih saudaraku semua yang sudah mendukung YouTube, subscribe dan yang ada di TikTok. Kalian belum subscribe, ku cekek pecahkan piring yang di TikTok nih ya. Belum subscribe belum? Belum subscribe di bawah. Sebentar Bang Blender. Buat yang lagi melive-kan ya, kalau mau nge-live-kan aku, mau nge-relay silakan, tidak dipungut biaya. Semuanya free, bebas live-kan sebanyak-banyaknya, re-upload sebanyak-banyaknya, bebas. Nggak usah dibayar. Ya? Bebas. Lanjut Bang Blender. Aku kalau udah bahas itu aduh bebas. Jadi buat teman-teman yang di TikTok, kalian jangan malas-malas subscribe, pencet tombol. Siapa yang belum nih? Pecahkan piring di bawah nih, coba. Siapa yang belum? Kalian untuk pijit subscribe, bukannya aku minta uang kalian, hanya bisa subscribe aja pun malas sekali. Pijit subscribe aja, bukannya aku minta duit kalian, bukan? Hanya pijit itu aja, belum juga, nggak mau juga, nggak juga. Biar tahu aku, biar tahu aku mesti digas juga ini. Yang belum, coba yang belum. Bukan aku minta duit, bukan aku minta duitmu, pijit aja. Malas kau pijitnya, coba pencet. Ada ruginya tuh, ada ruginya nggak? Aku tanya lu, rugi nggak? Tensi juga aku kayak gini yang belum subscribe, coba lah. Yang belum, yang sudah alhamdulillah terima kasih jazakallah. Cuma yang belum ini mesti digas, coba lah. Tinggal mencet aja, pencet apa salahnya? Rugi tenaga, tenaga.
Cuma mencet saja, subscribe aja, adanya juga nanti dapat pahalanya di situ. Cuma itu malas sekali kalian. Aduh, aku nengoknya. Yang belum kalian pencet aja, kok malas sekali. Bukan minta duit. Hah? Bukan minta duit, bukan minta duit. Hah? Tapi kalau aku, aduh. Yang belum di-subscribe, di-subscribe. Yang di YouTube Natalia Iriani 205.000 subscriber. Ayo kita bantu ya. YouTube-nya Bang Blender harus di-subscribe, subscribe. Awas kalian. Subscribe. Bang Blender biar dapat silver play button juga dong. Biar dapat juga Iya. Blendernya. Bang Blender Relcon. Kalian juga yang di YouTube, jangan malas sekali, nggak ada ininya juga. Sama YouTube juga, cobalah. Jangan nasi mulai congor, dan coba pijit aja, nggak bisa. Hanya memencet saja, nggak ada yang dirugikan, nggak ada minta duit kalian. Cuma mencet, nggak ada ruginya, subscribe, udah selesai. Itu sajanya. Karena apa? Enggak, saling dibantu. Ada juga nanti manfaatnya. YouTube-nya adalah Bang Blender Official 2. Bang Blender Official 2. Ya. Yang belum, yuk. Harus dipaksa nih, harus cekek nih. Harus digas juga nih, kadang-kadang lupa harus digas nih. Bukan gas hoten aja. Bukan gas hoten aja, harus dicekek juga, dipaksa nih. Pecahkan piring nanti untuk kalian. Ya. Terima kasih untuk mendukung. Ya, kita berharap keberkahan apa yang telah kita sampaikan di sini. Tidak ada niat untuk menghujat sesembahan orang lain, tidak ada niat untuk mencela. Tetapi walaupun sudah tercelanya mereka, agama mereka, di sini kita hanya membentengin, ya, membantah subhat mereka. Mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi amal ibadah buat kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, baik dimanapun berada, baik di YouTube maupun di TikTok. Terima kasih buat yang di TikTok atas dukungan, tap-tap layar dan gift-giftnya. Semoga Allah balas apa yang sudah kalian lakukan, semoga Allah ridhoi, ya, dan Allah balas berlipat dari apa yang sudah kalian lakukan. Amin. Dan kita berharap juga kita berharap kepada Allah, hanya ini yang bisa kita lakukan, ya Allah. Tiada daya dan upaya kita berusaha untuk membela agama Allah. Yang kita harapkan salah satunya, selain daripada pahala, melindungi anak keturunan kita dari ajaran mereka. Itu aja kita minta, karena masalah hati itu adalah milik Allah. Kita tidak tahu Allahumma sabit qulub, kita tidak tahu bagaimana hati kita nanti. Kita berharap mati kita dalam keadaan la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan, karena iman kita nggak tahu nanti ke depan. Bisa saja iblis itu menyesatkan kita ketika ajal kita sudah di kerongkongan pun iblis masih mampu untuk menyesatkan kita. Jadi untuk itu harapan kita, dengan dukungan kita di sini, kita berharap ridho dari Allah. Semoga Allah melindungi anak keturunan kita, dan kita berharap kepada Allah agar kita mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan, teman-teman, ya. Itu yang kita harapkan. Makanya butuh keikhlasan juga dalam hal mendukung, baik itu tenaga, tep-tep, baik itu harta. Itu yang kita harapkan, menjaga anak-anak keturunan kita terjaga dari ajaran mereka, karena semakin parah ajaran mereka, jangan sampai terkontaminasi. Kita tidak bisa menjaga penuh anak kita, nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan pergaulan, apalagi di negeri, sekolah di negeri. Kita nggak bisa memantau, memaksakan anak kita. Kita berharapkan, karena kita nggak tahu, yang pesantren saja pun bisa jadi murtad. Bayangkan, pesantren bisa jadi murtad. Jadi itu hak prerogatif Allah. Masalah hati itu cuma kita berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, dengan dukungan kita di sini, di YouTube maupun di sini, dukungan kita secara ikhlas, harapan kita seperti itu, ya, agar kita terjaga dari orang-orang kafir. Alright. Ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita nanti akan berjumpa lagi di lain waktu, karena kita sudah melakukan 14 jam. Oke? Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan tetap datangnya dari Oten Longor, nggak ada otak pantat berkurang sempak koyak. Alright? Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.